Pemahaman posisional merupakan pondasi yang kuat dalam membangun keunggulan dan mengendalikan permainan. Dengan memahami prinsip dasar permainan posisional, kita dapat mengambil keuntungan dari setiap posisi dan menciptakan tekanan yang berkelanjutan terhadap lawan. Dalam game yang kita bahas hari ini, Karpov memberi pelajaran bagaimana memanfaatkan kelemahan lawan melalui penguasaan wilayah, kontrol pusat, dan fleksibilitas dalam melancarkan serangan. Karpov sebagai putih memulai dengan E4. Lawannya adalah Artur Yusupov, seorang Grandmaster asal Rusia yang kini menetap di Jerman membalas E5. Setelahnya permainan mengarah ke Ruy Lopez. Pion usir gajah, gajah mundur, kuda F6, rokade, dan kuda kali pion. Dikenal sebagai Ruy Lopez terbuka. Artur Yusupov sangat menyukai varian ini ketika menghadapi Ruy Lopez. Karpov lanjut dengan D4. Sebuah langkah mengambil inisiatif membuka ruang bagi menteri di jalur D dan membuka diagonal gajah. Pion mengusir gajah, gajah harus mundur, pion D5, disusul pion D kali E. Sekarang pion mengontrol petak D6 dan F6. Pion ini dapat diandalkan oleh putih dalam menyusun serangan. Yusupov membawa gajahnya melindungi pion. Disusul pion C3, gajah C5. Kuda C5 adalah langkah alternatif yang sering dimainkan. Tetapi Yusupov memiliki maksud tersendiri. Dia membawa gajahnya menekan pion F2. Karpov lalu mengadu kuda aktif hitam, rokade, gajah C2, menyerang kuda 2 kali, gajah memperkuat posisi kuda. Di sini komputer juga menyarankan kuda kali pion. Setelah benteng kali kuda, pion F6, kuda F1, gajah kali benteng, raja kali gajah, pion F kali E5. Meski hitam telah menukar 2 perwira ringan dengan benteng, tetapi hitam memiliki 2 pion sentrum dan jalur benteng yang terbuka. Kita kembali. Artur Yusupov memilih gajah F5, kuda ke B3, gajah G6, kuda D4. Jika kuda kali pion E5, gajah kali kuda, dan gajah C5 tak ada yang mengawal. Sebab itu di posisi ini Yusupov memukul kuda. Setelah pion kali gajah, putih memiliki struktur pion di sentrum yang bagus. Putih juga bisa dorong pion ke F3 usir kuda. Yusupov lanjut dengan pion A5 sebagai tanda dimulainya pertempuran di sayap menteri. Dan Karpov, sebagaimana yang kita ketahui, sangat ahli dalam menganalisa posisi berdasarkan struktur pion. Dia mampu mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam struktur pion lawan dan mengambil keuntungan dari struktur pion. Jadi, jelas dia sangat tenang menghadapi situasi ini. Gajah E3. Menyiapkan perwiranya bertempur adalah hal prioritas. Pion terus melaju. Pion Yusupov begitu agresif di sayap menteri. Karpov tentu saja melihat ada kelemahan di balik majunya pion. Di sini dia mengundurkan kudanya. Pion A3 memprovokasi agar putih memukul pion, di mana ini adalah sebuah kesalahan
dan Karpov tentu saja tidak melakukannya, sebab memberi tempo kuda menyerang menteri, membuat menteri berada dalam posisi salah, sebab menteri C1 tetap melindungi gajah, maka kuda Royal Fork. Dan jika di posisi ini menteri ke E1, gajah kali gajah, benteng menyerang gajah, benteng kali pion, gajah dipukul, kuda menyerang benteng, benteng C1, kuda D3. Kita kembali. Dalam situasi seperti ini, Karpov tentu saja tidak memukul pion A3, tetapi terlebih dahulu menukar kuda. Yusupov memukul pion B2 sambil menyerang benteng. Benteng digeser. Gajah kali kuda. Benteng kali pion. Menteri D7. Gajah D3. Sebuah langkah cerdik dari Karpov menekan pion B5. Hal ini membuat pertukaran gajah terjadi. Menteri kali gajah, benteng dialihkan ke jalur B. Pada posisi ini komputer menyarankan pion F4, memberi tekanan di sayap raja. Tetapi Karpov bukanlah tipe pemain yang menggemari permainan yang rumit dan penuh kompleksitas. Saat Karpov melihat kelemahan di satu titik, dia akan mengembangkan rencana permainan yang fokus pada eksploitasi kelemahan tersebut. Di sini dia fokus pada kelemahan lawan di sayap menteri. Benteng disusun, pion B4, pion H3, sebuah langkah profilaksis dari Karpov terlebih dahulu mengamankan posisi raja. Hal yang sama juga dilakukan hitam, pion H6. Kemudian benteng dialihkan ke jalur C, memberi tekanan terhadap kuda dan pion C7. Langkah ini juga memberi tempat bagi menteri di B1. Melindungi pion A2 juga memberi tekanan terhadap pion B4. Arthur Yusupov merespon dengan benteng B6. Disusul menteri B1, benteng BD8, lalu benteng ke C5, mencegah kuda ke A5, hitam lanjut dengan kuda DD8, benteng C2, kuda kembali, menteri C1, benteng B7, benteng C5, kuda E7, raja H2. Di sini Yusupov harus mengadu benteng, tetapi dia melakukan blunder kuda F5, mengizinkan putih menyusun benteng. Pion F7 akhirnya jatuh. Yusupov lalu melakukan serangan balik di sayap raja dengan benteng. Benteng kali pion, pertukaran benteng terjadi. Menteri ke B5. Karpov dengan cerdik mengusir kuda, memaksa kuda ke H4, benteng skak, raja naik, menteri D1, mencegah kuda ke F3, dan juga mencegah menteri ke E2. Yusupov menyerang benteng dengan menteri. Langkah terbaik di sini adalah pion F5. Karpov lalu mengundurkan bentengnya, pion F5, raja G3, langkah yang sangat bagus dari Karpov, menyerang kuda yang tanpa pengawalan. Pion F kali G4, raja kali kuda, pion G kali H3, dan Karpov merespon dengan benar pion F4. Jika raja kali pion, ini mengizinkan hitam melakukan skak. Raja H2, menteri F5,
Saat Karpov unggul, dia tidak ingin memberi lawan melakukan serangan balik. Sebab itu, dalam situasi ini dia dorong pion F4. Direspon Menteri E6 berniat menempati petak F5, tetapi Karpov mencegahnya dengan Menteri H5. Yusupov melakukan skak di E7, Raja kali pion, Menteri F7. Yusupov ingin menipu Karpov dengan benteng ke G3, menangkap menteri. Tetapi Karpov tidak ingin ditipu. Dia melangkah benteng H2. Menteri skak, pion F5. Hitam menyerah. Sebab jika benteng ke C6, benteng G2, posisi yang sangat menyiksa hitam.